Sesaat lagi kita akan mengikuti Embun Pagi. Kasih-Nya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Ayub pasalnya yang ke-13. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta. Tabib palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku, dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucap dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak bicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku. Perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga, aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara, dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku.
Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Demikian. Matius 4, demikian firman Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik dan tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah dikukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan pemberitaanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudas dan Linus dan Klaudekia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Oke. Di padang gurun itu kita banyak mengalami hal-hal yang mengerikan. Di padang gurun kita banyak mengalami hal-hal di mana segala sesuatunya itu pahit, nggak nyaman. Tapi saya memutuskan untuk hanya mendengar sebuah tuntunan suara, bukan untuk ngadem-ngademkan hati atau ngayam-ngayam pikiran, tenang-tenang ke pikiran. Enggak. Pikiran itu berkecamuk, hati itu begitu ribut. Saya nyanyi tiap hari apa? Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan, kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan, biar ributlah datang, bukan tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Ribut saudara dalam pikiran, dalam hati saudara. Ada banyak khotbah-khotbah yang itu yang ngadem-ngadem ke hati. Anda kan carinya kan yang begitu kan, khotbah-khotbah yang membuat daging nyaman. Khotbah-khotbah yang membuat kamu bukan supaya kuat saudara,
supaya kamu dibenarkan oleh khotbah-khotbah itu kan. Ya kan? Supaya kelemahanmu itu dibenarkan oleh khotbah-khotbah itu, saudara. Oh ya, ini aku lemah. Oh ya, Yesus menolong, kan Tuhan Maha Tahu. Aku selalu jatuh, Tuhan tolong aku, Tuhan bangkitkan aku lagi. Karena aku selalu jatuh. Kamu di padang gurun nggak boleh jatuh bangun, saudara. Kamu jatuh bangun, artinya kamu muter-muter di padang gurun nggak nyampe-nyampe. Ya, kamu pengen cepat sampai ke tanah perjanjian? Hati-hati langkahmu. Jangan sampai ya kamu nginjak ular tedung dan kalajengking, saudara, di padang gurun dan dipakut ular dan kamu mati. Ada banyak sekali ular, Tuhan izinkan ular untuk masuk ke perkemahan. Mengapa masuk ke perkemahan? Karena kamu ada sungut-sungut. Ya, karena kamu ada kenajisan dalam hidupmu. Kalau kamu sering-sering kemasukan ular, sering-sering kamu berarti muter-muter di padang gurun tuh. Ya. Di padang gurun tempat kamu latihan puasa yang benar. Kamu latihan datang sama Tuhan yang benar. Hatimu diberesin yang tulus, saudara. Wah, di padang gurun itu ya, saya itu dibongkar semua yang tidak tulus, motif-motif yang tidak benar itu ya, dibongkar semua, saudara. Kesempatan, bongkar semuanya. Makanya kamu kalau melihat saya, iya, enggak. Kamu kalau tidak, orang yang bukan iya dan tidak, yes and no gitu ya. Iya di atas, iya tidak di atas. Kamu orang yang muter-muter, kamu tidak akan tahan, saudara. Kamu tidak akan tahan di kepengurusan yayasan. Kamu tuh harus jadi orang yang iya, enggak, jangan ada agenda lain. Kenapa? Karena tiba-tiba saya tabrak kamu, agendamu bubar semua, kamu kalah, saudara. Oh, sudah berkali-kali. Saya tahu, saudara, bukan yang namanya radikal itu. Makanya ketika TV One itu tanya, Pak Paul ini orang radikal. Iya, saya radikal. Karena saya radikal, saya kasih makan Indonesia kan. Cuman dia kan potong tuh, wawancara dipotong tuh, saudara. Pak Paul itu masuk orang radikal ya, iya orang radikal, saudara ya. Radikal itu semakin mengasihi, semakin mengampuni, nggak pakai kompromi, nggak pakai basa-basi. Kasih makan, habis-habisan, bergantung sama Tuhan, benar-benar sama Tuhan. Tiap hari, ya hidup dengan berkat Tuhan, bukan mengandalkan siapapun. Saya terlatih di padang gurun untuk bergantung sama Tuhan. Jadi ketika saya di tanah perjanjian, saya tahu ketika saya nabur nanti Tuhan yang menumbuhkan, saudara. Nah, kamu di padang gurun ini kamu jangan sampai mendengarkan nasihatnya Bileam, jangan sampai mendengarkan nasihat dari, sama seperti Balak mendengarkan nasihat Bileam kan, nasihat-nasihat Bileam, mendengarkan nasihatnya Korah, mendengarkan nasihatnya Yanes Yambres, mendengarkan nasihatnya orang-orang Dursila. Ya, di padang gurun itu kamu harus hati-hati loh, saudara. Nasihat siapa yang kamu dengar di padang gurun? Yang mau mengenakan dagingmu, memaklumi kelemahanmu, yang memaklumi semua dosa-dosamu, atau nasihat yang berkata bertobat kamu. Jangan mengeluh, ucap syukur, atau nasihat hidup dan kekudusan, ampuni, diakonia. Ya, kita nih masih ya sudah, kamu muter-muter lagi di padang gurun. Ya, muter-muter lagi di padang gurun. Nasihat siapa yang kamu mau dengar di padang gurun? Nasihat yang mengenakan dagingmu, habis kamu, saudara. Ya kan? Habis kamu, saudara. Di padang gurun itu banyak orang-orang Dursila. Ya, banyak orang-orang Dursila ya, yang mengeluh, ngomong di belakang, terus dia bikin gerakan, saudara. Hati-hati loh, saudara. Di padang gurun itu banyak orang-orang Dursila. Jangan kamu dengerin, ya, sahabat-sahabat palsu, ya kan? Kamu mau dengerin orang-orang seperti itu, kamu habis, saudara. Tapi kamu dengarkan perkataan yang keras,
Di padang gurun itu tempat ya tanganmu dilatih. Kamu lihat kalau tentara latihan, kamu nggak bilang, ayo, tangannya diangkat, angkat lembingnya, tarik busurnya. Aduh, aku tidak mau, tidak bisa, Mas. Oh iya, Dek, begini ya, Dek ya. Itu kalau mau selingkuh, saudara. Kalau di tempat fitness itu kayak gitu. Oh iya, Dek, ayo diangkat ya, Dek ya. Sambil dinyak susunya, saudara. Ya, pokoknya diangkat dikit. Nah, di tempat fitness tuh kamu kayak gitu tuh, saudara. Kalau di padang gurun nggak ada, angkat dikit dadanya sambil susunya dimuk gitu ya. Dadanya gitu sama tukang fitnessnya sama latihnya ya. Pokoknya Dek, tegak Dek, iya. Nah itu di fitnessan saudara, training di fitness. Di padang gurun nggak ada, pakai cambuk saudara. Bang, lari 100 meter dalam 10 detik. Wow, cepat angkat itu batunya, lari bolak balik harus angkat tangan. Di padang gurun itu kamu latihan saudara, nggak ada. Angkat deh, ayo deh itu iya tetenya deh. Nggak ada begitu saudara padang gurun. Ya, di padang gurun tanganmu dilatih untuk berperang. Angkat pedangmu 2 jam kamu pegang begini. Nggak kuat. Kamu kan dengarkan suara. Nggak kuat, push up 100 kali. Adanya begitu di padang gurun. Kamu mau dengar mana saudara? Kamu dengar yang mana? Pak, capek Pak. Katanya TNI itu ya, lebih baik bersimbah keringat daripada nanti bersimbah darah. Iya kan, kalau katanya TNI. Sayang yang dibunuhin adalah warganya sendiri ya, TNI ya. TNI nggak berani tuh pergi ke Gaza, nggak berani, yang dibunuhin ya orang Papua yang katanya warganya sendiri. Sayang ya saudara ya. Di padang gurun itu kamu harus berlatih dengan keras. Kamu nggak boleh, kamu cengeng, kamu balik lagi, muter lagi saudara. Ya makanya saya bilang orang kalau di fitnessan ya ngangkat 100 kilo belum tentu kuat saudara. Tapi kuli songgol itu ngangkat sampai 1 tangan aja kuat. Cuma digituin aja. Cewek lu saudara, kuli songgol lu cewek. Kuli-kuli yang di pasar. Kalau orang fitness belum tentu kuat saudara. Ya. Di padang gurun itu kamu dengarkan motivasi yang maju supaya kamu bisa fokus, supaya imanmu terarah sama Tuhan. Jangan kasihani dirimu saudara. Jangan dengarkan cuma pengajaran-pengajaran yang mengenakan telingamu saja, mengenakan dagingmu, yang memaklumi kelemahanmu. Enggak, saudara. Tuhan baik, tapi Tuhan tahu hatimu busuk, saudara. Fokus, maka kamu akan sampai ke tanah perjanjian. Pak, aku ini lama-lama enggak apa-apa, Pak. Ya karepmu enggak apa-apa, saudara. Saya mah 4 tahun aja. Siapa di sini mau 40 tahun di padang gurun? Ya karepmu. Saya ajari kamu bagaimana cuma 4 tahun saja di padang gurun. Maksimum itu ya kelewatan, saudara. 4 tahun aja saya udah pakai bandel loh, saudara ya. Ada yang mau 40 tahun, ya karepmu. Lah papi saya malah mati di padang gurun. Ya, mami saya nyampe ke tanah perjanjian, tapi dia tunggu 40 tahun, saudara. Mami saya 40 tahun baru nyampe padang gurun, baru nyampe tanah perjanjiannya ya. Terus meninggal di tanah perjanjian. Ya, masa kamu mau nunggu 40 tahun? Jangan dong. Saya 4 tahun saja. Itu saja sudah bapakku udah kapok-kapok, saudara ya. Lah kamu mau sampai puluhan tahun ya karepmu, saudara. Kamu pengen cepat, saudara? Turuti nasihat saya. Fokus. Ucapan syukur, ya. Miliki rema. Dengarkan orang-orang yang tepat, jangan yang mengenakan kuping dan dagingmu, tapi orang-orang yang memacu kamu, memotivasi kamu hanya bergantung sama Tuhan saja, bukan bergantung pada manusia, bukan bergantung kepada siapapun, tapi hanya kepada Tuhan saja. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.